Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini kita akan membahas sebuah pulau yang dulunya merupakan salah satu dari 5 pulau di Antillen Belanda. Namanya ialah Saba. Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Saba adalah sebuah pulau yang terletak di Karibia. Saba adalah salah satu dari 3 pulau di Kerajaan Belanda yang ada di Laut Karibia, yakni Bonaire, Saint Eustatius, dan juga Saba. Bisa dikatakan juga ini adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Pulau Saba terletak bagian utara Antillen Kecil, barat daya Anguilla, bagian barat Saint Barthélemy, dan juga barat laut Saint Eustatius, Saint Kitts, dan Nevis. Pulau Saba memiliki populasi sebesar 1933 jiwa pada tahun 2020, dengan demografi populasi merupakan campuran Afrika, Belanda, Inggris, Skotlandia, dan juga Irlandia. Bahasa yang paling banyak dituturkan di sana ialah bahasa Inggris. Pulau Saba beribu kotakan The Bottom, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen Katolik dan juga Protestan. Luas Pulau Saba sebesar 13 km persegi dan memiliki gunung berapi yang berpotensi aktif yang bernama Mont Senery dengan ketinggian 887 meter. Ini adalah titik tertinggi di Kerajaan Belanda. Konon kabarnya dulu pulau ini dihuni oleh masyarakat Ciboni sejak tahun 1100-an sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 800 Masehi, orang Arawak dari Amerika Selatan datang ke pulau ini dan mereka menetap di sana. Sedangkan orang Eropa pertama yang melihat pulau ini ialah Christopher Columbus, yakni pada tanggal 13 November 1493. Namun, ia tidak mendarat disebabkan karena kondisi pantai yang berbatu, sehingga menghalangi kapalnya untuk mendarat, alias berbahaya bagi kapal. Pada awalnya, ia menamai pulau ini Saint Cristobal. Pada tahun 1632, sekelompok orang Inggris yang terdampar tiba di Pulau Saba. Kemudian di tahun 1635, seorang Prancis mengklaim Pulau Saba untuk Raja Louis ke-13 dari Prancis. Pada tahun 1640, gubernur Belanda dari pulau tetangga Saint Eustatius mengirim beberapa keluarga Belanda untuk mengekspansi pulau ini bagi perusahaan Hindia Barat Belanda yang bernama West Indies Company. Hingga pada tahun 1664, Belanda menolak untuk bersumpah setia kepada mahkota kerajaan Inggris. Maka para pemukim asli Belanda ini pun diusir ke Saint Martin. Namun pada akhirnya Belanda mendapatkan kendali penuh atas pulau ini di tahun 1816. Saba menjadi kota madya khusus di negara Belanda setelah pembubaran Antillen Belanda pada tanggal 10 Oktober 2010 dan bukan bagian dari Provinsi Belanda. Saba dipimpin oleh seorang gubernur pulau yang dipilih oleh Kerajaan Belanda selama masa jabatan 6 tahun. Mata uang yang dipergunakan di pulau ini sejak tahun 2011 ialah dolar Amerika Serikat, menggantikan Golden Antillen Belanda. Industri pariwisata memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekonomi pulau daripada sektor lainnya. Ada sekitar kira-kira 25.000 pengunjung setiap tahunnya loh viewers. Penduduk asli pulau ini bahkan menyebut Saba sebagai sang ratu Karibia yang masih perawan karena bentangan alamnya yang murni dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa di pulau ini. Namun sayangnya nih viewers, keberadaan pulau ini hanya sedikit orang yang tahu. Terbukti tidak terlihatnya adanya rombongan turis di sana meskipun kawasan Karibia banyak disinggahi oleh para pelancong dari luar negeri. Di Pulau Saba ada sebuah desa yang tidak jauh dari Bandara Juan Queen. Nama desanya ialah Windward. Sebagian besar bangunan di desa ini bergaya gingerbread, yaitu arsitektur yang berakar dari Haiti pada akhir abad ke-19 dengan atap yang berwarna merah serta eksterior bangunan yang dicat putih. Jalanan di desa ini sempit dan curam sebab bangunan di desa ini berada di lereng gunung. Di tempat ini cuacanya cukup sejuk untuk menikmati pemandangan Pulau Saba. Di Pulau Saba, pengunjung dapat menemukan iguana hijau saban yang langka. Spesies endemik ini sering sekali berjemur di pagar beton dekat Bukit Zion. Ada juga burung merah yang bersarang di tebing tepi laut. Selama musim kawin, para peneliti memperkirakan hampir 10% dari populasi burung merah yang ada di dunia ditemukan di pulau ini.
Salah satu wisata yang menarik di pulau ini ialah wisata menyelam. Pada tahun 1987, Sheba Conservation Federation atau CSF mendirikan Taman Laut Nasional Sheba yang mengelilingi pulau hingga kedalaman 200 kaki yang meliputi 26 titik penyelaman. Di kawasan pulau ini terdapat juga 150 spesies ikan, termasuk ikan barakuda, tarpon, parrotfish, dan juga 5 spesies hiu. Ada juga populasi penyu hijau dan juga penyu sisik yang sangat dilindungi. Begitu pula Nassau grouper yang sudah punah di tempat lain di Karibia, namun hidup di pulau ini. Pulau Sheba terkenal dengan pulau yang ramah bagi wisatawan, sebab apabila kita sampai di sana, kita akan disambut oleh penduduk lokal dan dianggap sebagai anggota keluarga besar di Sheba. Di pulau ini akan ada ribuan orang yang akan menyambut pengunjung. Dan tidak jarang ketika kita berpergian menggunakan mobil dengan jendela terbuka, maka kita akan disapa oleh penduduk lokal dengan ucapan, "Selamat datang di pulau kami." Jika N-Viewers adalah seorang pencari sensasi perjalanan atau hanya untuk sekedar mencari ketenangan sesaat di pulau yang tenang, maka Pulau Sheba adalah pilihan yang terbaik. Pemandangan pantai vulkaniknya yang mempesona bisa memanjakan mata. Jadi, selamat berlibur ya. Demikianlah informasi sedikit mengenai Pulau Sheba. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!